Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 10 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yoel berbicara soal ajakan untuk bertobat. Para imam dan pemimpin-pemimpin diminta untuk berkabung, karena hari Tuhan akan datang dalam gelap gulita apabila pemimpin-pemimpin, imam-imam dan rakyat tidak berkabung dan tidak berpuasa, menyesali segala dosa-dosa mereka. Diminta meniup sangkakala sebagai tanda perkabungan, sebagai tanda ketakutan akan Allah, karena hari yang gelap hampir tiba. Kalau mereka mau bertobat dan berpuasa, maka kegelapan tidak akan menyelimuti mereka. Pada Injil Lukas bab 11 ayat 15-26, kita dengarkan tuduhan orang-orang kepada Yesus bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Tetapi Yesus mengetahui apa yang menjadi pikiran banyak orang. Maka ia berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Karena kalian menuduh aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, kalau begitu, dengan kuasa apa pengikutmu mengusir setan? Juga menegaskan, jika orang bersama Yesus, ia akan mengumpulkan, tetapi yang melawan Yesus akan mencerai-beraikan. Maka kuncinya adalah hidup bersama Yesus yang pasti akan mengumpulkan, menjadikan satu kawanan dan satu gembala. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama menunjukkan belas kasih Allah yang tidak ingin manusia celaka atau binasa. Maka mereka diminta untuk bertobat, berkabung, membunyikan sangkakala sebagai bentuk perkabungan, agar mereka yang bertobat dalam bentuk perkabungan dan kembali melaksanakan kehendak Allah akan mendapatkan kasih karunia Allah. Hari Tuhan yang gelap tidak akan mendatangi mereka. Sangkakala dibunyikan sebagai tanda itu. Masalahnya adalah apakah manusia, apakah kita
yang diberi tanda-tanda itu juga mau berkabung dan bertobat, agar tidak dihancurkan, dibinasakan, tetapi diselamatkan. Ajakan Yesus, ajakan Allah, ajakan para pemimpin kepada kita semua adalah pertobatan, termasuk pesan-pesan Bunda Maria. Soalnya adalah apakah kita mendengarkan ajakan itu dan melaksanakannya. Seringkali pesan-pesan itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Itu berarti pesan-pesan itu tidak ada artinya bagi kita. Maka bacaan yang pertama mengajak kita untuk kembali bertobat, menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mudah karena godaan-godaan dunia sering lebih menarik, sehingga kita sulit untuk melakukan perkabungan dan pertobatan itu. Mari bersama-sama kita cermati bacaan pertama ini dan kita tunjuk nyatakan bahwa kita benar-benar bertobat, kembali menempatkan Allah di dalam hidup kita. Dari bacaan Injil jelas kelihatan orang-orang yang sudah tidak cocok dengan kehadiran Yesus akan selalu mencari cara untuk menjerat dan menyalahkan Yesus. Hari ini tuduhan disampaikan kepada Yesus bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan Yesus menegaskan kalau orang terpecah-pecah pasti tidak akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan lenyap. Maka menegaskan secara tidak langsung ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Ia juga menegaskan barang siapa bersama Yesus mengimani Dia akan mengumpulkan, akan menyatukan. Tetapi yang tidak bersama dengan Yesus akan mencerai-beraikan. Dan kalau Yesus benar-benar menyatakan kemuliaan Allah Bapanya, maka itu akan mengumpulkan semua orang dari penjuru dunia. Gerakan-gerakan yang bersama Yesus akan mengumpulkan dari timur, barat, utara, selatan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu terbukti gereja tetap kokoh sampai hari ini. Maka mari kita yang seringkali tidak bersama Yesus atau jauh dari Yesus, cenderung mencerai-beraikan, merusak persatuan, kita bertobat agar kita kembali bersama Yesus dan mengumpulkan semua orang. Gereja yang selalu bersama Yesus mengumpulkan orang-orang yang beriman. Namun tak jarang kita sebagai anggota gereja justru memecah belah umat. Maka pertanyaan untuk kita renungkan,
Selama ini, apakah aku bersama Yesus yang ditandakan dengan mengumpulkan, mendamaikan, menyatukan anggota gereja? Ataukah sebaliknya, aku tidak bersama Yesus, tetapi malah mencerai-beraikan, merusak komunitas gereja? Semoga kita sadar akan itu semua, sehingga kita bertobat kembali sebagai anak-anak Allah, mencoba membuat komunitas yang nyaman, berkumpul dalam nama Yesus. Kita mulai dari lingkungan, kita menjadi pelopor persatuan dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, sehingga gereja kita akan tetap kokoh, kuat, bersatu di dalam melaksanakan tugas perutusan, yakni membawa kabar sukacita, mengumpulkan semua orang untuk bersatu dengan Allah sendiri. Mari kita bersama Yesus dan mempertahankan, membangun komunitas yang solid dengan Yesus sebagai kepalanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar menyadarkan kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu, dan hendaknya ditunjukkan dengan hidup membangun komunitas yang baik, mengumpulkan orang-orang dari berbagai kalangan, agar akhirnya terciptalah komunitas gereja yang percaya kepada Yesus Putra-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami selalu benar-benar hidup sebagai anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau lancarkan usahanya, hingga mereka semua tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan cara melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kita tetap sehat, kita terhindar dari segala mara bahaya, dan kita tetap menjadi pelopor kesehatan. Saya ingatkan untuk meningkatkan devosi kepada Bu Maria pada bulan Rosario ini, baik pribadi, lingkungan, maupun paroki. Sama juga mengingatkan amplop-amplop misi MSF yang sudah diisi bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan di samping kiri kanan pintu masuk gereja. Panjenengan yang transfer, mohon bukti transfer dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan juga dalam kotak-kotak itu agar dapat direkap. Saya berharap kita semakin peduli kepada para misionaris yang bekerja dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan doa-doa, dengan dana akan sangat membantu para misionaris. Penjenengan yang masih ingin amplop tetap tersedia
di pintu masuk gereja. Saya yakin penjenengan semua setelah melihat video-video misi akan tergerak hati dengan membantu mereka. Semoga dengan ini semua para misionaris bisa dengan tenang mewartakan kabar sukacita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi bagi gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana yang semakin memperlancar gereja dalam mewartakan Injil. Pelan-pelan kita akan membaharui gereja kita dalam sarana dan prasarana agar umat juga lebih nyaman. Maka mari bersama-sama kita wujud nyatakan gereja yang semakin hidup, semakin katolik, dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.